Salah satu rumor dan cerita mistis yang beredar adalah terdapat salah seorang karyawan terdahulu dari hotel tersebut yang meninggal secara tiba-tiba dan arwahnya bergentayangan di area hotel itu. Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di malam hari ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor nyata lagi. Gak kerasa udah part 6 aja ya guys. Aku jadi makin semangat untuk mengupload video-video terbaru. Nah, buat kalian yang belum nonton KKN atau kisah-kisah nyata part 1 sampai dengan part sekarang, kalian bisa cari di playlist ya guys ya. Judulnya kisah-kisah nyata atau KKN. Aku minta maaf ya guys kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku tuh kurang bagus. Nah, aku akan memperbaiki secepat mungkin pokoknya mah. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga kalian terhibur. Nah, kali ini aku akan membahas 7 tempat angker yang ada di Indonesia. Meskipun angker, tempat-tempat ini masih tetap menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi masyarakat Indonesia guys. Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Yang pertama ada Lawang Sewu. Lawang Sewu ini menjadi destinasi wisata populer di Semarang. Lawang Sewu ini merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang berdiri sejak tahun 1904. Nah, bangunan ini mempunyai daun pintu yang mencapai 1.200 pintu guys. Dan di halaman gedung Lawang Sewu ini terdapat sumur tua yang konon dari sumur ini kerap terdengar suara jeritan, kesakitan, tangisan, padahal sumur tersebut dikunci dan tidak pernah dibuka. Dan gak cuma itu, ada penjara dan bunker yang memiliki lorong sih guys, lorong yang disebut lorong hantu. Nah, jika kamu berdiam dan jongkok di sana, kamu akan melihat bayangan berbentuk manusia bermata hijau yang berjalan merangkak. Ada satu lagi nih, ini wallahualam ya guys ya. Jadi pada tahun 2013 pernah ada acara dunia lain yang disiarkan di televisi. Nah, si pesertanya ini meninggal 3 hari setelah acara. Ya mungkin udah ajal kali ya guys ya. Jadi nggak bisa disangkut pautkan nih sama hal-hal mistis. Nah, Lawang Sewu ini masuk ke dalam daftar bangunan terangker kedua se-Asia. Gimana menurut kalian? Next ada Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo ini adalah sebuah taman wisata yang memiliki hutan mangrove, pantai hingga pura. Nah, penamaan Alas Purwo ini diberi berdasarkan legenda tentang awal mula penciptaan Pulau Jawa yang berarti hutan pertama atau permulaan. Nah, Taman Nasional ini diresmikan pada tahun 1992. Nah, uniknya terdapat puluhan goa di balik hutannya yang lebat. Salah satu yang paling terkenal adalah Goa Istana dengan kegelapan abadinya. Alas Purwo ini juga menyimpan segudang misteri yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Nah, destinasi ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin di Pulau Jawa. Dan beberapa orang pun kerap menjadikan tempat ini sebagai tempat pesugihan dan melakukan semedi untuk mendapatkan ilmu hitam. Nah, kejadian seram yang paling sering terjadi adalah orang-orang hilang secara misterius. Mereka yang tidak bisa keluar diyakini tinggal selamanya di sana. Ada yang pernah ke sana? Coba komen. Yang ketiga ada Desa Trunyan. Desa Trunyan ini merupakan desa wisata yang sangat terkenal bahkan sampai ke luar negeri. Desa ini terkenal memiliki tradisi pemakaman yang unik karena mayat orang tersebut akan dibiarkan begitu saja hingga membusuk. Tradisi ini dinamakan dengan mepasah. Uniknya, mayat-mayat yang dibiarkan di sana itu tidak berbau busuk karena di sana ada pohon besar yang konon dapat menyerap bau. Nah, nama pohon itu adalah taru menyan, di mana dalam bahasa setempat taru berarti pohon dan menyan berarti harum.
Nah, ada beberapa syarat untuk bisa dimakamkan di sana, guys. Jumlah jenazah tidak boleh lebih dari 11 jenazah dan yang dimakamkan di sana hanya orang yang meninggal secara wajar dan yang sudah menikah. Bagi mereka yang meninggalnya secara tidak wajar seperti kecelakaan, bunuh diri, atau bunuh orang, maka mayatnya tidak boleh diletakkan di dekat pohon trunyan. Mereka mempunyai tempat sendiri yang diberi nama bantas, yaitu khusus mereka yang meninggal secara tidak wajar. Nah, ada juga sama muda, yaitu tempat pemakaman untuk mereka yang masih bayi atau anak-anak, dan warga yang sudah dewasa tapi belum menikah. Tempat-tempat ini sudah dibedakan sesuai dengan kaidah yang berlaku di desa Trunyan itu, guys. Yang keempat ada Gunung Kawi. Gunung Kawi ini menjadi salah satu gunung di Indonesia yang terbilang angker. Konon, gunung ini sering kali digunakan sebagai tempat pesugihan dan juga tumbal. Ada banyak cerita mistis mengenai Gunung Kawi yang beredar di masyarakat. Mulai dari penampakan yang sering dilihat oleh para pendaki hingga terdapat petilasan kuno. Nah, di Gunung Kawi ini ada sebuah pohon yang ditanam oleh Eyang Sujogo. Di sana juga terdapat rumah padepokan Eyang Sujo. Rumah padepokan ini dikabarkan memiliki koneksi dengan pesugihan Gunung Kawi. Nah, rumah padepokan ini diberikan kepada pengikut terdekat Eyang Sujo yang bernama Ki Maridun. Di Gunung Kawi ini juga ada kendi yang berisi air bertuah. Air itu disebut mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Air ini juga disebut sebagai tetesan air zam-zam. Nah, masih banyak lagi fakta-fakta mengenai Gunung Kawi ini. Tergantung kita mau percaya atau enggak. Buat kalian yang punya fakta unik Gunung Kawi lainnya, kalian bisa komen di bawah. Yang kelima ada Fort Rotterdam. Fort Rotterdam ini adalah benteng yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Bangunan ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa IX. Benteng ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Goa pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang sudah lama didirikan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, guys. Benteng tersebut jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667 dan berubah nama dari Benteng Jumpandang menjadi Fort Rotterdam. Jatuhnya benteng tersebut merupakan pukulan telak bagi Sultan Hasanuddin karena pada akhirnya Belanda menguasai rempah-rempah yang ada di Makassar dan membuka jalur perdagangan Banda dan Maluku. Nah, kisah horor dari benteng ini adalah konon dahulu pernah ada wanita bernama Sumiati yang tewas gantung diri di benteng ini. Karena frustasi nih usai diperkosa, dan yang memperkosa Sumiati ini memakai baju merah. Oleh karena itu, para turis dilarang menggunakan baju berwarna merah. Itu dia kisah tentang benteng Fort Rotterdam, guys. Gimana menurut kalian? Yang keenam ada Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo ini merupakan salah satu pantai di Jogja yang memiliki aura mistis yang sangat kental. Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pantai Parangkusumo ini merupakan portal gaib yang menghubungkan dunia dengan Nyi Roro Kidul. Pantai Parangkusumo ini dulunya merupakan tempat bertapa Danang Sutawijaya. Nah, Danang ini bertapa karena ingin menjadi Raja Mataram. Kemudian Ratu Kidul berjanji membantu mengabulkan keinginannya dan membantu menjaga ketentraman rakyat Mataram hingga turun-temurun. Sebagai imbalannya, Danang Sutawijaya rutin memberikan persembahan di pantai selatan lewat ritual upacara labuhan. Ritual ini merupakan permohonan menghilangkan sifat buruk dengan melarung barang-barang ke laut pantai selatan. Gimana menurut kalian? Yang ketujuh ada Hotel Pondok Indah Bedugul. Hotel ini dulunya adalah hotel mewah yang kini sudah terbengkalai. Bangunan ini merupakan bangunan tua yang berdiri sejak tahun 1990-an. Menurut masyarakat setempat, seringkali terlihat penampakan di hotel tersebut.
Nah, itu dia 7 tempat angker yang ada di Indonesia. Mana yang menurut kalian paling seram? Komen di bawah. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian bisa kirim ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Susun serapih mungkin. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nomor WA atau IG kalian supaya kita gampang untuk menghubungi kalian. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.